Halo Dunsana, selamat datang di Foodista Channel. Berbagi informasi, fakta, dan hal-hal menarik seputar tanah Minang. Bantu support channel kami dengan cara subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Hidupkan tombol lonceng agar Dunsana tidak ketinggalan informasi, fakta, dan hal-hal menarik seputar ranah Minang. Dan jangan lupa like, komen, dan share video-video kami kepada teman-teman lainnya. Terima kasih Dunsana. 12 budaya sumbang bagi wanita di Minangkabau. Sebagai etnis atau suku yang memegang paham atau sistem kekerabatan matrilineal, Minangkabau meletakkan wanita di posisi yang sangat istimewa, dan wanita sangat dihormati. Wanita memiliki tempat dan hak suara di dalam kaum. Pendapatnya didengar, pertimbangannya diperlukan. Jika kita bawa ke falsafah adat Basandi Sarak Basandi Kitabulah, penghormatan terhadap wanita di Minangkabau selaras dengan penghormatan Sarak atau agama Islam terhadap mereka, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa, yang artinya perempuan. Meskipun memiliki keistimewaan, namun wanita Minang juga memiliki 12 budaya sumbang, seperti halnya kata-kata sumbang yang artinya aneh, janggal, tidak enak dipandang, maupun didengar oleh orang lain, maka hal ini tidak baik untuk ditiru dan dilakukan. Untuk itu mari kita bahas kembali agar hal ini tersosialisasikan kepada masyarakat, terutama kaum wanita Minang, baik wanita Minangkabau zaman sekarang maupun yang akan datang, baik yang kampung maupun yang di rantau. 1. Sumbang duduk atau sumbang duduk. Duduk yang sopan bagi wanita Minangkabau adalah bersimpuh, bukan bersilas seperti gaya duduk laki-laki, apalagi mencangkung atau jongkok, serta menegakkan lutut. Ketika duduk di atas kursi, duduklah dengan menyamping dan merapatkan paha. Semua aturan ini tidak ada pengecualian, baik mau duduk dimanapun. Usahakan tidak mengangkat dan selalu menjaga kesopanan. 2. Sumbang tagak atau sumbang berdiri. Wanita Minangkabau sangat dilarang berdiri di depan pintu atau di tangga. Jangan berdiri di pinggir jalan jika tidak ada yang sedang dinanti, dan tidak baik berdiri lama-lama dengan laki-laki yang bukan muhrim. Begitu mulianya aturan yang dibuat untuk kebaikan wanita di Minangkabau, namun aturan inilah yang zaman sekarang sudah sangat pudar. 3. Sumbang jalan. Tidak baik bagi wanita berjalan sendirian tanpa teman, apalagi di malam hari, dan sangat dilarang bagi wanita Minang berjalan dengan laki-laki yang bukan muhrim, apalagi di tempat sepi. Dan apabila harus berjalan dengan laki-laki, maka berjalanlah dengan sedikit menjaga jarak di belakangnya. Berjalanlah dengan santai, jangan seperti orang tergesa-gesa, apalagi mendongkak-dongkak seperti kuda, dan jangan menghalangi jalan ketika bersama dengan teman sebaya. 4. Sumbang kato atau sumbang tata. Wanita Minangkabau diajarkan untuk bertutur kata dengan lemah lembut, berkata-katalah dengan sopan, dan tidak berkata-kata kasar yang dapat menyinggung perasaan orang lain, dan jangan menceritakan aib kepada orang lain. Berkatalah seperlunya, jangan berkata-kata serupa murai batu yang selalu berkicau. Jika berbicara tidak boleh menyela atau memotong perkataan orang lain. Dengarkanlah dulu hingga selesai sebelum ditanggapi. 5. Sumbang caliak atau sumbang melihat. Wanita Minangkabau dilarang keras melihat lawan jenis dengan tidak wajar. Kurang sopan seorang wanita Minangkabau ketika menantang pandangan lawan jenis saat berbicara, apalagi bukan muhrimnya. Lebih baik alihkanlah pandangan pada hal lain, atau menunduk dan melihat ke bawah. Aturan ini sesuai dengan syariat Islam dalam menjaga pandangan agar tidak terjadi fitnah. 6. Sumbang makan.
wanita Minangkabau sangat dilarang untuk makan sambil berdiri. Jika makan dengan tangan, genggamlah nasi dengan ujung jari, bawa ke mulut pelan-pelan, jangan membuka mulut lebar-lebar, dan jangan sampai mendecap. Ketika makan dengan sendok jangan sampai berbunyi. Jika sendawa jangan sampai terdengar oleh orang lain, dan tidak baik makan sambil berbicara. 7. Sumbang pakai. Wanita Minangkabau dilarang mengenakan baju yang sempit dan jarang. Tidak boleh memakai pakaian yang menampakkan rahasia tubuh atau lekuk tubuh, apalagi yang terbuka atas dan bawah. Gunakanlah pakaian yang sopan, longgar, serasikan dengan warna kulit dan kondisi yang tepat agar enak dipandang mata dan tidak menimbulkan fitnah. Hal ini juga sesuai dengan ajaran Islam dalam hal menutup aurat. 8. Sumbang karajo atau sumbang kerja. Adat Minang tidak pernah melarang wanita untuk bekerja, akan tetapi, kerjakanlah pekerjaan yang pantas dilakukan oleh seorang wanita. Lakukanlah sebagaimana mustinya pekerjaan seorang wanita, yaitu pekerjaan ringan, serta tidak rumit. Untuk pekerjaan yang sulit dan berat serahkanlah pada kaum laki-laki. 9. Sumbang tanyo, sumbang bertanya. Wanita Minangkabau dilarang untuk bertanya macam menguji, menginterogasi atau menyidang. Bertanyalah dengan lemah lembut, simak lebih dahulu baik-baik dan bertanyalah jelas-jelas. Tanyakanlah hal yang patut ditanyakan, dan jangan menanyakan sesuatu yang dapat melukai hati dan perasaan orang lain. 10. Sumbang jawek atau sumbang menjawab. Jika ada yang bertanya, maka jawablah dengan baik dan jujur, dan jawablah sekedar yang perlu atau yang pantas dijawab saja, dan jangan menjawab pertanyaan yang tidak pantas dijawab. 11. Sumbang bagawa atau sumbang bergaul. Tidak baik seorang wanita untuk bergaul dengan laki-laki, apalagi hanya kita sendiri yang wanita. Jangan bergaul dengan orang yang tidak baik. Peliharalah lidah dalam bergaul, jangan saling menyakiti. Ikhlaslah dalam menolong agar senang teman dengan kita. 12. Sumbang kunenah atau sumbang sikap perilaku. Tidak baik berbisik-bisik saat sedang bersama. Jangan menutup hidung di keramaian. Jangan meludah di depan orang lain. Jangan tertawa terbahak-bahak, apalagi jika ada yang sedang kemalangan atau sedang sakit. Jika bercanda secukupnya saja, agar orang lain tidak tersinggung. Jagalah kepercayaan orang lain. Jangan seperti musang yang berbulu ayam. Dan sangat dilarang bagi seorang wanita berperilaku seperti perilaku seorang laki-laki. Nah, itulah 12 budaya sumbang tersebut. Sekarang sudah pada tahukah? Jika ada penyampaian yang kurang tepat, terlebih terkurangnya mohon maaf.